Assalamualaikum. 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 Benar yang Pak RW? Ya. Kenalin dulu Pak, saya Mario. Ya, saya Fatia, Pak. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya apa ini rame-rame ya? Enggak Pak, begini. Kita kesini cuma pengen ngobrol aja sama Bapak. Gini Iya. Pak, jadi kita mendapat informasi. Katanya ada salah satu warga Bapak yang namanya Ferdi meninggal dunia ya Pak? Tidak ada laporan sekali. Seminggu terakhir nggak ada Pak? Tidak ada juga. Tidak ada juga? Iya. Warga kami tidak ada. Tidak tahu lah. Pak, maaf, boleh minta tolong apa? Misalkan Bapak dicek lagi di filenya, di data-datanya. Siapa tahu Bapak kelewatan gitu yang namanya Ferdi. Mungkin ada. Gimana itu sudah. Sekarang Kita tunggu boleh, Pak? Baik. ya udah kita tunggu sini ya Pak ya. Atas nama siapa? Ferdi, Pak. Ferdi. Orang tuanya. Ada alamat orang tuanya Pak? Boleh saya catat aja Pak? Boleh, silakan. Sebentar Pak. Sebentar ya Pak, saya catat bentar. Iya. Ya sudah, makasih. Makasih ya Pak ya. Kalau gitu kita sekalian langsung pamit aja ya. Makasih banyak ya Pak. Udah mengganggu. Ya. Makasih loh, Pak. bantuannya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Tapi bener dong dugaannya Mbak Pipit kalau misalnya dia itu berbohong kemana-mana. Siapa-siapa dia berbohong, saya RW aja nggak tahu. Iya jelas lah. Nggak bener sih ya kalau kayak gini. Jangan bohong ke semua orang. Maksud bohong cuma karena utang. Iya. Ini udah dicatat kan buat Udah, saya? udah. Yang penting kita udah dapat informasi alamat orang tuanya Ferdi kan. Ini kita langsung kesana aja gitu. Jadi sekarang ngabarin Bu Pipit yuk. Yuk, Yuk, ayo semuanya yuk. Coba nanya-nanya dulu. Permisi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, kenalin. Saya Mario, ini teman saya Fatia. Fatia. Iya. Bu, ini betul dengan rumahnya ibunya Ferdi ya? Enggak, kita cuma pengen nanya aja Ferdinya ada di sini nggak Bu? Iya, Bu. Ferdinya nggak ada. Tapi bener kan Ferdi tinggal di sini Bu? Kebetulan kita tahu dari temen Bu, kita temennya Mas Ferdi, jadi nyariin. Katanya sih rumahnya Mas Ferdi dulu di sini. Berarti rumah ibu kan? Tapi Mas Ferdi sehat-sehat aja nih Bu. Saya. Bu, boleh coba ditelepon nggak Mas Ferdinya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Mas Ferdinya benar-benar sehat kan Bu? Sekarang kemarin kita harus ketemu lagi. Oh. Dan apa ini, Mbak? Saya mau lagi utang Bu di sini. Saya jujur aja Mbak, kalau masalah utang, saya nggak tahu Mbak. Masa ibu orang tuanya nggak tahu sih? Nah, ini saya nggak tahu Mbak. Mestinya ibu tahu dong, ditanya anaknya. Lagi masa sih? Mbak, dia bilang jawabnya begini Mbak. Jangan percaya dulu, orang semuanya itu semua bohong, padahal dia dibayar. Anak ibu yang bohong, duit saya dibawa kabur, tahu nggak? 40 juta. Enggak, tapi Ibu tahu kalau anak Ibu tuh punya utang kan? Buktinya Ibu tadi bilang banyak orang yang datang ke sini nagih ya? Iya banyak orang datang ke sini lagi tapi maaf ya ini ada apa ini? Ada apa? Aku mau nagih utang sama kakak kamu. Ya kalau Mbak mau nagih utang ke kakak saya jangan ke rumah ibu saya. Ya ini kan orang tuanya. Kamu ngapain ikut campur apa?
Pipit. Keluarga sama aja. Mbak Pipit, Mbak Pipit. Mbak, ini masalah Mbak Bibit. Mbak. Kalau mau tahu, saya nih suka bohong sama kakak. Iya. Bohong apa, Mbak? Bener kan Mbak, kita dibohongin. Ntar dulu, Mbak. Mbak, dengerin dulu. Tenang dulu. Bentar, bohong apa maksudnya? Saya langsung bohong kan bahwa Betty itu nanti kalau ada orang datang, "Wah, nanti mungkin udah meninggal." Tapi nggak mungkin saya akan dibohongin, nyumpahin anak juga sama adik saya. Gitu Mbak. Bener kan Mas? Ternyata keluarga emang kita bohong. Astagfirullahaladzim, Mbak. Udah penipu. Mbak, udah. Maaf ya, kita pamit ya. Iya. Tuh kan Mas, bener kan saya bilang? Emang dasar keluarganya penipu, pembohong. Bu, tapi jangan kayak gitu juga, Bu. Tadi kan dengar penjelasan dari ibunya. Gak mungkin Mbak, dia itu bohong sekeluarga. Aku tahu. Nggak boleh seuzon gitu dong, Bu. Kita emang kita emang kesini tuh nyari solusi. Tapi bukan berarti kayak gitu kita bisa seenaknya ngefitnah jadinya. Masalahnya tuh uang gede Mbak. Kalau gini caranya duit saya nggak balik-balik dong. Tadi di sana keluarganya bilang istrinya katanya udah meninggal. Tapi ibunya bilang sehat-sehat aja ada. Gimana sih Mbak? Iya. Pak, Mbak tenang dulu. Itu kan berarti kita menemukan titik terang. Kita mendapatkan informasi kalau ternyata si Ferdi ini masih ada. Tapi gimana bisa tenang Mas? Kalau orangnya kita belum ketemuin gimana? Maksud saya berarti kita itu tinggal jalan di tempat aja. Kita mendapat informasi, paling nggak kita itu mendapat progres. Berarti sekarang kita itu mengatur strategi gimana caranya biar bisa memancing Ferdi ini untuk keluar. Sekarang gini aja deh Mbak, di tas saya ada amplop. Gimana kalau kita ke rumahnya istrinya Ferdi terus pura-pura ngasih uang duka gimana? Ini kalau nggak begini nggak terungkap dong Mbak. Ferdinya masih ada apa enggak? Tapi menurut gue itu strategi bagus sih. Ya, kita kan dari awal dibohongin dan Ferdi kan memang ternyata masih hidup. Tapi Ibu yakin, Bu? Gak apa-apa? Mungkin nggak apa-apa Mbak, ini saya ada uang. Ya Allah. Oke? Ya udah sih kalau misalnya emang ibunya mau kayak gitu, ibunya setuju kayak gitu, ya udah gue ikutin cara lo deh. Kita coba aja. Oke, setuju? Setuju, setuju. Ya udah. Tapi kita balik lagi nih. Ya udah yuk Mas Bas, kita balik ke rumahnya Mbak Dea ya. Tadi siang tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa lagi Fit ya? Ini ya, aku mau ngasih uang santunan buat family yang meninggal. Makasih ya. Oh, Makasih banyak. oh jadi gitu loh? Hah? Itu cara lo? Hah? Lu tuh pura-puranya ketahuan banget sih. Dasar tukang bohong. Ini cara lo kotor banget, tau gak? Tadi nggak usah bohong deh. Dek, Astagfirullahaladzim. Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Itu. Mau kemana? Lu siapa? Sini ikut. Itu apa? Bapak mau ngomong baik-baik. Kita ngomong baik-baik, Pak. Bapak jangan udah bikin malu, Siapa yang bikin malu? Justru Bapak yang bikin malu. Udah, kita ngobrol depan. Enggak. Bapak ngobrol depan. Ayo tenang, kita ngobrol depan. Biar nggak lari-lari, Bapak. Ayo, ke depan. Tuh, Bapak lihat siapa di depan. Lihat dong. Ini juga Bapak. Gimana sih jadi laki? Hah? Gak ada tanggung jawab kalau udah izin hari dong. Hah? Gue tuh capek. Emang gue udah izin doang? Dasar tukang bohong. Mbak. Nipu semua. Tenang. Kita di sini bantu Pak, bukan malah nambahin masalah ya. Yang penting, Mbak, tolong didengerin dulu dong, Mbak. yang penting sekarang udah jelas. Kalau mereka memang bohong.
maaf gampang dong. Balikin duit gue. Enak aja. Kalau lo niat baik tuh udah dari kemarin ngomongin gue, nyari gue. Masa gue yang nyari lo sih? Yang utang lo sama gue. Mbak Pipit, bisa ngomong baik-baik nggak? Tenang. Kesel mas, kita dikerjain tuh Iya, sama dia. Kita coba cari. Mundar mandir. Mbak teriak-teriak itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Dengerin dulu penjelasan mereka, kenapa mereka nggak mau ngebayar utang. Coba Mbak Mas dijelasin. Dan kenapa sampai ngebohong soal meninggal. Gimana lagi? Saya udah gak mampu bayar utang itu. Jadinya ya itu. Tapi kan menutupi kesalahan bukan harus pakai kebohongan kan, Mas? Apalagi soal meninggal. Udah mending Mbak, Ibu, Bapak, sama Adek udah kalian ngobrol baik-baik. Kalian diskusiin baik-baik. Jangan pakai kabur-kaburan. Cari jalan keluarnya. Itu kan kewajiban kalian buat bayar hutang. Kan bisa cara lain kan yang baik-baik. Saya percaya mbak. Jaminannya apa kalau dia nggak balik lagi? Hah? Sabar, sabar, kita bayar. Sabar. 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 Kalau udah begini mau tangkap mau gimana? Hah? Balikin duit gue. Ya udah, Mbak tenang, biar sama-sama semua tenang, sama-sama enak. Mbak juga punya jaminan tadi. Ini kita bikin surat jaminan. Gimana? Kita bikin surat jaminan kesepakatan bersama. Oke? Aman? Kalau minta lagi gimana ayo? Kan ada suratnya. Udah kalau gitu kalian ngobrol baik-baik. Jangan pakai emosi. Sama masalah pakai emosi. Ya, semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau yang namanya utang itu harus dibayar apapun caranya. Dan berbohong soal kematian itu nggak boleh sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita menjadi afdhalul khalq. Apa itu afdhalul khalq? Artinya semulia-mulianya makhluk atau makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di alam ini adalah manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-17 atau surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam. Hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sadaqallahul azim. Di sini Allah menyebutkan bahwa Allah sudah memuliakan anak Adam, semua manusia, berimankah dia atau tidak, Allah sudah menciptakan sebagai makhluk yang mulia. Kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kemudian Allah juga memberikan kemampuan manusia berkendara baik di daratan, di perairan atau di lautan. Dan juga Allah memberikan rezeki kepada manusia, rezeki yang baik. Minat thayyibat. Kemudian di sini di ujung ayat ada wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah memuliakan, mengutamakan manusia atau anak Adam ini dari makhluk-makhluk yang lain, kelebihan yang berbeda. Oleh karena itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah adalah merupakan Rasul yang memiliki keunggulan dari sisi akhlak yang tinggi. Oleh karena itu kita di samping memiliki bentuk tubuh yang bagus, disebutkan dalam Al-Quran juga kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentukan yang sempurna. Dilanjutkan dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, berlaku jujur dalam kehidupan. Salah satu sebab seorang bisa masuk
adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Coba apabila kita salah, bahwa kita salah kepada orang yang kita anggap atau kita salah. Ini dua sifat yang diajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan saja penciptaannya bagus,